Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang bagaimana memilih pasangan hidup, memilih istri pendamping dalam perjalanan hidup ini yang bisa menjadikan kita berbahagia bersama dia. Kaum pria memiliki kecondongan dan selera yang berbeda-beda dalam memilih pasangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 lihat, ada yang menikah karena harta. Kadang-kala sebagian lelaki seleranya cari wanita yang berduit. Bahkan dia ngomong nggak apa-apa, janda tua yang penting banyak fulus. Itu ada selera-selera kayak gitu. Hati-hati kalau ada yang meminang putri kita tuh, lelaki model kayak gitu jangan diterima. Karena apa? Karena anak kita hanya dijadikan sarana untuk dapat duit. Kalau dia nggak dikasih duit, dia akan marah. Dia akan menjadikan anak kita sebagai alat saja. Tapi itu realita kita lihat. Ada seorang laki menikahi wanita itu karena gara-gara hartanya. Yang kedua, li hasabiha. Karena faktor garis keturunan ningrat. Kalau di Arab itu qabilah itu ada makomnya beda-beda. Ada yang disebut gabail, masya Allah, marga-marga yang memiliki banyak pengikut tuh bang. Atau kalau di sini mungkin anaknya bupati, anaknya siapa. Yang ketiga, li jamaliha. Ada yang menikahi wanita karena cantik. Tidak sedikit lelaki, ya rata-rata lelaki itu suka dengan wanita yang cantik. Namun relatif, kecantikan itu relatif. Yang buat antum cantik belum tentu menurut anak cantik. Yang menurut anak cantik belum tentu menurut antum. Itu relatif. Tapi ada yang karena kecantikannya. Kenapa kalau nikahin perempuan itu? Dia akan mengatakan, Ustaz, di kampung gak ada yang lebih cantik dari dia. Dia tuh bunga desa. Masya Allah. Tapi dia lupa bahwasanya yang namanya kecantikan itu tidak akan bertahan lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang keempat, ada lelaki yang meminang wanita karena agamanya, lidinnya. Terkadang agama ini jadi faktor terakhir. Yang pertama kaya, yang kedua faktor kedudukan, yang ketiga cantik. Kalau sudah dapat nih cantik, kaya, juga orang terhormat, agamanya nggak ada, apa kata kita? Gampang Ustaz, agama kan bisa diperbaiki. Ada orang yang nggak benar kayak gitu. Dia lupa bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bilatiddin taribat yada. Kalau kau ingin selamat hidup, kau ingin membina rumah tangga yang dapat mengantarkan menuju surga, cari yang agamanya baik. Selamat hidup. Bagaimana seorang yang memiliki istri yang cantik tapi kurang ajar sama suami? Istri cantik dan kaya karena merasa dia yang punya duit, dia menekan suaminya. Apa gunanya? Tapi kalau kita memiliki istri yang salihah, yang agamanya baik, selamat hidup di dunia wa fil akhirah insyaallah. Itu faktor yang pertama. Carilah wanita yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, yang dia menerima suami apa adanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang harta yang paling mulia, yang seharusnya kita berlomba-lomba mengumpulkan harta itu,
Kata Nabi SAW, afdaluhu lisanun dzakir, wa qalbun syakir, wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala iman. Harta yang paling mulia di muka bumi ini 3. Yang pertama, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, hati yang bersyukur. Dan yang ketiga, istri yang membantu suami untuk taat kepada Allah.